Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua, teman-teman mahasiswa? Apakah masih semangat? Ataukah kuotanya sudah mulai jebol? Enggak ya, semoga selalu dilancarkan rezekinya supaya bisa beli kuota gitu ya. Amin. Nah, untuk materi hari ini kita pengenalan dari SPSS. Nah, apa itu SPSS? Kita nggak ada yang tanya-tanya. SPSS itu apa gitu ya? Nah, SPSS itu kepanjangannya adalah Statistical Product and Service Solution. Bahasa Inggrisnya itu. Jadi SPSS itu adalah aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik yang tinggi ya. Dia bisa memproses data secara cepat dan tepat, lalu dapat mengeluarkan output atau informasi yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ketika melakukan penelitian, setelah kita memperoleh data, lalu kita analisis menggunakan SPSS itu cepat sekali, paling 2 detik, 3 detik, itu sudah keluar outputnya. Jadi enak, kita nggak pusing-pusing ngitung. Biasanya kan ngitung pakai kalkulator, ya kan, kalkulator Lombok gitu, kalkulator yang gede itu lama ngitung pakai rumusnya akar, nah itu pusing sendiri. Nah makanya kebanyakan mahasiswa itu tidak suka dengan penelitian kuantitatif karena ya itu hitung-hitungan pakai angka. Melihat angkanya aja sudah pusing, apalagi ngitung. Nah, supaya nggak pusing, nah kita ngitungnya pakai aplikasi SPSS. Nah, nanti saya jelaskan secara umum aplikasinya seperti apa. Nah, lalu SPSS itu merupakan salah satu dari beberapa aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk menganalisis statistik. Nah, yang penting laptopnya atau komputernya itu support ya, minimal Windows 7 lah. Itu sudah lumayan cepat gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini nih, SPSS yang lama ini. Nah, cuma nanti saya kasih tahu untuk SPSS yang baru. Nah, tampilannya seperti ini. SPSS itu mirip dengan Excel. Pokoknya kalau teman-teman sudah bisa mengoperasikan Microsoft Excel, nah nanti mengoperasikan SPSS itu juga sangat gampang sekali. Nanti data itu didefinisikan di variabel view, lalu datanya dimasukkan di data view. Tinggal masukkan aja nanti angka-angkanya, nilai-nilainya. Setelah itu dianalisis, selesai. Udah kan? Udah. Nah, lalu ada beberapa fasilitas dari SPSS, ada yang namanya data editor, itu fungsinya adalah untuk menginput data. Lalu ada data view atau data viewer untuk melihat hasil pemrosesan. Lalu ada beberapa properties, macam-macam nanti. Nah, SPSS itu lumayan lengkap ya kemampuannya. Yang pertama untuk statistik deskriptif. Jadi untuk menghitung mean, median, modus, persentil, jumlah, rata-rata. Rata-rata itu mirip dengan mean ya. Nah, jadi untuk menghitung itu statistik deskriptif. Lalu untuk statistik inferensial yang parametrik seperti analisis regresi, analisis korelasi, QGT, ANOVA. Lalu bisa untuk yang statistik non parametrik seperti uji Chi, uji Range, cross tab dan lain-lain. Nah, itu untuk SPSS. Nah, lalu untuk tampilannya, nah yang suka dengan data atau laporan-laporan yang sudah membuat laporan-laporan, nah, di SPSS itu bisa laporannya itu dalam bentuk pie chart atau grafik lingkaran atau bar chart atau histogram dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu lengkap sekali untuk SPSS. Ada beberapa kemudahan-kemudahan ya
dari SPSS gitu ya. Nah, cara kerjanya juga gampang, kita tinggal input, setelah itu proses lalu ada output. Nah, itu untuk beberapa pengenalan dari SPSS. Nah, selanjutnya, nah ini saya kenalkan sedikit mengenai aplikasi SPSS. Nah, untuk aplikasi SPSS itu di sini ada yang namanya data view, ada variable view. Nah, data untuk sebelum kita memasukkan data, sebelum kita output data, itu data-data tersebut harus didefinisikan di variable view. Misal nama datanya apa? Misal data nilai. Di sini ditulis data nilai. Tipenya apa? Di sini ada banyak tipe. Setelah kita klik ada numerik, ada koma, ada dot, ada string gitu ya. Nah, karena datanya ini berupa angka, maka yang kita pilih adalah numerik gitu ya. Kalau nanti datanya berupa huruf, dipilih yang string gitu ya. Karena datanya angka, maka dipilih yang numerik. Lalu oke. Nah, untuk width ini tuh datanya nanti jumlahnya sebanyak berapa angkanya. Kalau dia angkanya hanya puluhan, berarti di sini bisa 2 angka saja. Kalau angkanya ribuan itu 3 angka, ya. Angkanya puluh ribuan bisa 4. Kalau duit juta-jutaan, nah itu 6 sampai 7. Nah, selanjutnya di sini ada desimal. Desimal itu fungsinya untuk data yang di belakang koma. Biasanya ada kan data yang di belakang komanya hanya 1, misal nilai 6,5. Nah, karena ada 1 angka di belakang koma, maka desimalnya diisi 1. Nanti kalau jenis datanya ada 2 angka di belakang koma, misal 7,50, 8,25, ini desimalnya ada 2 angka. Dan seterusnya, jika angkanya nanti 3, 1,321 atau 5,555. Nah, itu desimalnya adalah 3. Lalu labelnya nilai apa? Misal nilai UAS mata pelajaran PAI. Nah, tinggal dipilih seperti ini. Nah, ketika sudah didefinisikan di variable view, maka kita bisa ke data view. Nah, sudah di sini sudah muncul nilai tadi. Nah, karena tadi adalah nilai mata pelajaran PAI, gitu ya. Nah, karena nilainya koma-koma, misal desimalnya 2, jadi misal nilainya koma-koma, ada 2 angka di belakang koma. Nah, misal siswa nomor absen 1 dapat nilai 80,50. Jadi 80 misal dapat nilai. Itu 8,00. Misal dapat nilai 8,5 misalnya. Misal dia 85,5 misalnya nilainya. Atau siswa yang ketiga dapat nilai 60,5. Nah, itu kalau angka nilainya itu bentuknya koma-koma, ada 2 angka di belakang koma, desimalnya dibentuk 2. Kalau angkanya tidak ada komanya, desimalnya di 0 kan. Nah, di sini nilainya misal dapat nilai 86, dapat nilai 70, dapat nilai 90, dapat nilai 100. Nah, tinggal masukkan aja, dia tidak ada komanya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, lalu nanti ketika data ini sudah di-input, nah nanti ada banyak menu yang bisa kita gunakan. Misal untuk deskripsi data, itu bisa mengklik menu grab. Grab ini ada banyak pilihan, gitu ya. Ada data 3D bar, ada line, ada pie, ada histogram, ada scatter. Nah, kita tinggal milih aja pengen mendeskripsikan data dalam bentuk apa.
Nah, lalu ketika nanti kita sudah masuk ke analisis statistik, nah misal yang sering kita gunakan ada menu deskriptif statistik. Nah, menu deskriptif statistik ini untuk menghitung mean, median, modus, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua yang sering kita gunakan ada menu compare means. Nah, compare means ini biasanya untuk uji T. Ya, kalau nanti penelitiannya menggunakan uji T, yang dipakai adalah menu compare means. Ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada pair sample t-test, ada ANOVA satu jalur, itu di menu compare mean. Lalu ada menu general linear model, ini untuk yang statistik multivariat, di atasnya ANOVA. Lalu ada lagi menu correlate. Nah, ini untuk analisis korelasi. Ada nanti korelasi parsial, nah tinggal diklik aja menunya. Nah, nanti ketika skripsinya analisis korelasi, ya sudah tinggal klik aja. Correlate, bivariate, atau correlate, parsial. Nah, tergantung nanti analisisnya pakai apa. Lalu yang skripsinya regresi. Regresi sederhana maupun regresi berganda itu bisa dipilih regression linear, ya di sini. Lalu yang statistiknya non parametrik bisa diklik yang non parametrik, ada one sample gitu ya, ada uji C, ada uji binomial gitu ya. Nah, macam-macam nanti yang statistik non parametrik bisa langsung diklik. Lalu untuk yang analisis reliabilitas instrumen, tinggal diklik scale lalu reliability analysis. Jadi sudah cukup lengkap. Ketika nanti teman-teman mahasiswa dapat menguasai SPSS dengan baik, baik itu nanti untuk uji instrumen, di validitas dan reliabilitas, maupun di uji statistik, baik yang parametrik ataupun non parametrik, semua itu dapat dengan mudah dianalisis menggunakan SPSS ya. Jadi jangan takut lagi, jangan bingung lagi. Wah, penelitian kualitatif umet hitung-hitung raiso gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi dengan ada bantuan SPSS ini, nanti teman-teman mahasiswa itu bisa dengan mudah, gampang penelitian kuantitatif, nggak perlu mumet-mumet ngitung-ngitung, kita langsung pakai SPSS. Nah, gitu. Jadi sekarang yang khususnya untuk teman-teman mahasiswa PAI, prodi PAI, nah itu jangan takut lagi kalau mau meneliti kuantitatif. Kita nggak perlu kok ngitung-ngitung pakai kalkulator, pakai rumus-rumus yang rumit, itu nggak perlu. Nah, kita langsung menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, itulah beberapa kemudahan-kemudahan yang dapat teman-teman mahasiswa gunakan dari aplikasi SPSS ini. Nah, oke, itu untuk materi pengenalan SPSS.